Baik, teman-teman, kita masuk ke segmen yang kedua ya bersama Kang Endang Komara atau Kang Eko. Jadi kalau Eko tuh bahasa Jawa, kalau pakai Kang pasti orang Sunda gitu. Iya, betul. Dan saat di segmen ini saya ingin mendalami beliau sebagai seorang pembina dan pendiri yayasan ya, Yayasan Mega Citra Kreasi yang punya satu semangat ya menghimpun anak-anak muda, anak-anak milenial. SMA, anak-anak S1, mahasiswa S1 untuk disalurkan bakat seninya, bakat kreativitasnya. Boleh cerita Kang, dari mana ide membangun yayasan itu Kang? Ya, jadi memang sebetulnya saya kan salah satu anggota di Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kuningan. Kemudian saya berinteraksi, karena saya juga pelaku ekonomi kreatif, sudah sangat lama bidang teknologi informasi, membuat aplikasi, kemudian membuat sistem informasi, software ya. Dan saya hobi fotografi juga. Kemudian saya merasa yaitu sesuatu yang harus bisa diaktualisasikan. Kemudian saya punya saya berkomunikasi dengan banyak komunitas karena saya di Komite Ekraf ya, ekonomi kreatif. Nah di sana saya merasa saya harus nggak boleh tanggung, ya kan? Saya harus bisa ada peranan di sini, karena saya mungkin jiwanya saya ngajar lama Pak. Dulu saya pernah bikin lembaga pendidikan, jadi jiwa guru saya itu masih melekat. Iya, saya juga baca Akang pernah menjadi seorang guru, pernah mendirikan lembaga pendidikan keterampilan guna taruna. Betul. Luar biasa. Jadi sebenarnya bakat ingin mengembangkan, ingin membina itu dari bakat sudah sangat lama. Akang, ya. Mungkin itu adalah sebuah kebahagiaan ya, kepuasan batin pada saat melihat sebuah perubahan. Ini sebenarnya pahlawan-pahlawan Indonesia loh Bang. Jadi memikirkan orang lain, orang lain harus lebih maju daripada kita. Ini orang-orang kayak begini yang harusnya tampil kita orbitkan. Alhamdulillah kita orbitkan Akang di YouTube channel kita ini. Ya alhamdulillah, saya merasa bahwa kepuasan batin yang saya dapat seperti itu ya, di manakala kita melihat sebuah perubahan pada diri seseorang yang tadinya mungkin di bawah, kemudian dia mempunyai kemampuan dan berdaya guna, itu sangat apa istilahnya, sesuatu yang sangat membanggakan dan mungkin tidak bisa dinilai dengan uang. Nah kemudian dalam hal ini kita jiwa membina ini mungkin sesuatu yang harus selalu saya curahkan gitu. Karena banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan pada anak-anak muda. Sebagaimana yang mungkin episode sebelumnya disampaikan, saya merasa gemas kalau melihat anak-anak muda yang banyak buang-buang waktu, kemudian tidak punya integritas, kemudian punya bakat tapi tidak, dia bingung memulai dari mana gitu kan. Nah, hal yang seperti itu yang membuat saya harus membuat sesuatu. Nah, contohnya Yayasan Mega Citra Kreasi ini kita dirikan bersama Kang Adit dan beberapa orang, ada Pak Dede dosen, beliau juga aktivis ya bidang ekonomi kreatif juga. Ada lagi yang lainnya, dan ini merupakan sinergi yang saya anggap sesuatu yang sangat baik sekali, karena dalam setahun ini kita pencapaiannya mungkin banyak Pak ya. Makanya kita pengen dengar nih Kang, apa visi yayasan ini sebenarnya? Ya visinya adalah kita ingin mencetak anak-anak muda yang berkualitas, banyak karya sehingga mereka berdaya guna, mempunyai dampak pada masyarakat yang intinya mungkin secara tidak langsung ya akan membesarkan bangsa ini. Ya kan, kita harus bisa bangsa yang memang berkualitas, mempunyai kekuatan yang besar. Nah, dan kita bergerak dari dari pelosok mungkin ya. Karena itu akan apa istilahnya, mereka mungkin dari pelosok akan menyebar kemana-mana, mungkin akan menyampaikan visi-visi itu. Nah itu yang saya harapkan, aura-aura dari mereka, apa yang mereka sudah dapatkan bisa menularkan pada orang lain yang lebih banyak lagi gitu. Dan kita merasa itu sebuah mimpi yang bisa diwujudkan bersama, nggak mungkin hanya segelintir orang seperti saya, Adit, dan yang lainnya. Ini perlu juga kolaborasi dengan orang-orang yang memang mempunyai kepedulian yang sama, yang mungkin kita dengan demikian bisa memberikan dampak yang lebih besar, seperti itu. Luar biasa ya, yayasan yang peduli sama pengembangan anak muda, apalagi ini belum ada menurut saya Kang, yang jarang lah
Apalagi di Kabupaten Kuningan anak mudanya banyak. Betul, betul. Kalau kita lihat dari bonus demografi ini, orang-orang yang ada di kabupaten, di level-level kabupaten ini Betul. malah dia banyak sekali berkembang. Jadi dia sudah miniatur kota sebenarnya. Ini sebetulnya potensi itu besar. Hanya saja mungkin ini perlu PR bersama ya. Potensi anak-anak muda ini kadang tidak tersalurkan gitu. Dan mereka akhirnya bakat-bakatnya itu karena tidak tersalurkan, akhirnya dia tidak dia memilih hal yang lain yang mungkin kualitasnya akan lebih kurang ya, karena sesuatu hal yang bukan jiwanya tidak tersalurkan seperti itu. Nah, seperti di Kuningan ini banyak sekali potensi mungkin di bidang film ya, bidang seni, terutama bidang seni. Kemudian dari sisi pendidikan juga kita banyak sekolah-sekolah yang orientasinya ekonomi kreatif. Hanya saja kita belum belum tertangani. Kalau mohon maaf saya potongkan. Kalau yayasan ini kan sebetulnya dia menghimpun juga berbagai talent dan dia orang yang bergabung ini kan ada mentorship. Betul. Nah, sejauh mana si mentorship ini sebetulnya sangat efektif untuk mengembangkan talent anak-anak muda? Ya, betul. Jadi sebetulnya selain secara teknis ya, kita ada kelas akting, ada sanggar film, sanggar foto, ada sanggar talent juga, modeling ya. Itu sebetulnya kita menghimpun beberapa yang lainnya karena yang terkait ya. Selain saya sendiri kan dengan rekan-rekan saya itu di bidang teknologi informasi, menciptakan aplikasi. Itu kan semuanya adalah ranah-ranah ekonomi kreatif. Nah, hanya saja untuk yang lebih spesifik di angkat itu mungkin yang tadi saya sebutkan di bidang film, seni peran ya, teater, kemudian fotografi, videografi tentunya. Nah, juga ada talent di sana karena ini ada bisa menjadi sebuah ekosistem ya, ekosistem yang mampu mendorong banyak hal. Jadi mungkin ekonomi kreatif itu harus sebetulnya harus bersinergi sehingga saling mendukung, saling mensupport ya. Kayak seperti halnya kita pernah melakukan program foto gratis misalkan untuk produk-produk UMKM, untuk produk-produk makanan. Jadi mereka di sanggar yang belajar itu ada kan mungkin kalau membeli makanan sendiri ada keterbatasan dan lain sebagainya. Kemudian outputnya juga mungkin hanya disimpan jadi koleksi di hard disk saja contohnya. Jadi supaya mereka lebih punya kemanfaatan untuk orang banyak, kita membuka kepada UMKM untuk memfoto produknya secara gratis di kita, kemudian mereka bisa memanfaatkannya untuk material promosi, untuk label packaging dan sebagainya. Dan ternyata dampaknya sangat besar sekali. Nah, itu hal yang seperti itu. Kemudian kayak talent untuk di film juga, kita kan bisa mendorong UMKM juga sebetulnya bisa. Ya. Sayang sekali mereka tidak dimanfaatkan ya, kemampuan akting mereka atau talent-talent mereka untuk endorsement. Jadi bagaimana yang kemampuan aktingnya mereka, talent yang ada di anak-anak muda ini sama Akang dihimpun jadi satu barisan dan jadi sebuah ekosistem. Membuat satu ekosistem yang baik buat mereka. Dan berdampak. Nah, ini berdampak buat betul. Dari komunitas ini banyak menghasilkan pemuda mojang ataupun jejaka yang berprestasi ya Kang. Apa kuncinya pembinaan mereka ini Kang? Karena gini Pak, sebetulnya yang mendasar bahwa kadang mereka itu nggak terlihat, ya potensinya nggak terlihat oleh orang banyak. Kita malah sangat membanggakan ya, karena menjadi sebuah tantangan tatkala seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi seseorang gitu ya. Jadi kayak mereka itu terbuka kotak Pandoranya begitu, tampil jadi seoptimal mungkin. Yang tidak terlihat tadinya menjadi pusat perhatian seperti itu karena potensinya. Mungkin saya secara personal saya lebih kekuatan di internalnya dulu tuh ya, potensi internalnya sebelum di penampilan Pak. Penampilan kan kita jadi bisa dibangun dulu motivasi dirinya yang kuat gitu Kang ya. Karena pesona itu tidak hanya dari look kan Pak ya. Tapi dari harismanya, kecerdasannya, skillnya gitu. Karena kadang kalau hanya menggunakan look saja mungkin tidak bisa bertahan lama, karena ada masanya mungkin
itu sudah hilang. Iya. Tapi kalau skill dibangun, kepribadian, karakter dibangun, itu akan yang membuat dia bisa bertahan lama, itu bisa berkarya lebih lama dan mungkin bisa mengembangkan lebih jauh. Baik. Nah seperti itu. Baik. Kita cukup jadi triggernya saja, memberikan motivasi, karena tidak hanya skill teknis yang kita sampaikan juga motivasi. Kita berikan motivasi, kemudian berikan bekal juga secara entrepreneurship-nya. Baik. Nah, supaya mereka punya kemandirian dan mungkin ya contohnya salah satu binaan fotografi misalkan dia buat studio sendiri, sudah bisa menghasilkan dari sana. Itu kan sebuah kepuasan ya buat kita. Padahal ya. mereka sebenarnya masih muda sekali ya Kang ya. Tapi Masih muda. Ada juga yang memang sudah mature ya, tapi istilahnya kita terbuka sebetulnya. Oke. Nggak hanya anak muda. Nggak hanya anak Pokoknya muda. yang tertarik di dunia kreatif. Betul. Akan terima, yayasan terima gitu Betul. ya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dan ingin belajar bersama, kita bisa sharing Baik. bersama di yayasan ini. Seperti Baik. itu. Saya kira kita sudah mendapatkan banyak manfaat dari diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.